Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Rahma Ar-Razi dari jurusan Okupasi Terapi Sarjana Terapan kelas 1B. NIM P272280200. Saya akan merangkan shoulder girdle yang terdiri dari 4 bagian yang menjadi bagian 2 clavikula dan 2 scapula. Ini clavikula dan ini scapula. Terdiri dari acromion process, coracoid process, glenoid cavity, humerus, stereum, costal cartilage, rib, scapula. Pada tulang clavikula, pada bidang lateral bersendi acromial end dan pada bidang medial bersendi sternal end. Scapula pada anterior yang terdiri dari acromion, coracoid process, medial border, dan inferior angle. Scapula pada posisi posterior terdiri dari coracoid process, acromion process, spine, glenoid cavity. Bagian lateral terdiri dari acromion, spine, infraspinous fossa, supraspinous fossa, supraglenoid tubercle, coracoid process, glenoid cavity, infraglenoid tubercle, lateral border, dan inferior angle. Pada bagian anterior terdiri dari anatomical neck, greater tubercle, lesser tubercle, intercubular sulcus, radial fossa, lateral epicondyle, capitulum, head, radius, head, surgical neck, scapula, humerus, deltoid tuberosity, body, cornoid fossa, medial epicondyle, trochlea, cotoronid process, dan ulna. Ini bagian posterior yang terdiri dari greater tubercle, anatomical neck, radial groove, lateral epicondyle, olecranon, radius, head, surginal neck, scapula, humerus, deltoid tuberosity, body, olecranon fossa, medial epicondyle, dan ulna. Selanjutnya adalah ini gambar otot pectoral girdle atau shoulder girdle. Dan anterior pada otot pectoralis major meliputi clavicular head yang terdapat pada di atas, sternomaxillary head yang pada di bagian tengah, dan abdominal part pada bagian bawah. Pectoralis minor adalah pada bagian segitiga tipis yang pada bagian sebelah pectoralis major yang meliputi coracoid process of scapula. Claviculus yang berbentuk silindris yang berada di bawah clavikula, yang berbentuk kipas yang di antara costa dan scapula, yang terdiri dari subscapularis, latissimus dorsi, dan teres major, yang terletak humerus, acromion, dan clavikula. Bagian otot yang terlihat pada bagian belakang yang terdapat pada trapezius meliputi descending, transversus, ascending, yang terdapat pada 100 posterior inferior, latissimus dorsi, teres major, deltoid. Deltoid terletak pada acromion scapula, dan rhomboid major ini pada bagian bawah, rhomboid minor pada bagian tengah, dan levator scapula pada bagian atas. Ini adalah bagian-bagian deltoid yang terdiri dari spinal di sini, acromial di sini bagian tengah, dan clavikular bagian di sini. Deltoid pada lateral yang terdiri dari acromion, deltoid, clavikular, acromial part, spinal part, dan deltoid tuberosity. Ini adalah levator scapula yang terdiri dari transverse process C1 sampai C4 dan superior angle of scapula. Ini latissimus dorsi yang terdiri dari teres major. Ini pada bagian otot yang terlihat pada bagian belakang yang meliputi dari latissimus dorsi, trapezius,
subtrapezia plexus, deltoid, rhomboid mayor, rhomboid minor pada bagian tengah, levator scapula pada bagian atas, descending part of trapezius pada bagian sini. Lesser occipital nerve, cutaneous branches of posterior rami, transverse part of trapezius, ascending part of trapezius, triangle of auscultation, dan cutaneous branches of posterior rami. Subscapularis pada bagian anterior yang terdiri dari interior angle, tendon long head of bicep brachii, transverse humeral ligament, fibrous capsule of shoulder joint, acromion, clavicular vein of acromion, coracoid process, supraspinatus, superior angle. Ini lebih detailnya subscapularis, yaitu lesser tubercle of humerus, teres major, latissimus dorsi, attachment of serratus anterior, rhomboid mayor pada bagian bawah, rhomboid minor pada bagian tengah, levator scapula pada bagian atas, supraspinatus pada bagian posterior yang terdiri dari interior angle, intraspinatus, teres mayor, teres minor, spin of scapula, dan superior angle. Atau lebih juga detailnya adalah teres minor, infraspinatus, acromion, dan supraspinatus. Ini adalah bagian otot shoulder girdle pada bagian depan yang terdiri dari sternocleidomastoid, internal intercostal, serratus anterior, rectus abdominis, internal oblique, transversus abdominis, external oblique, trapezius, deltoid, pectoralis major, external intercostal, linea alba, dan external oblique. Pada bagian otot shoulder girdle pada posterior atau bagian belakang meliputi trapezius, deltoid, latissimus dorsi, dan rotator cuff musculus. Gambar otot pada lengan pada saat posisi anterior yang meliputi trapezius, deltoid, short head of bicep brachii, long head of bicep brachii, brachialis, medial border of scapula, dan clavicula. Pada posisi posterior terdiri dari rotator cuff musculus, spin of scapula, deltoid, rotator cuff musculus, long head of trapez brachii, lateral head of trapez brachii. Terdapat pada bagian leher pada posterior yang meliputi semispinalis capitis, spinalis capitis, splenius capitis, sternocleidomastoid, levator scapula, splenius cervicis, rhomboid minor, rhomboid mayor, longissimus thoracis, Lyostatis cervicis, longissimus cervicis, posterior scalene, middle scalene, levator scapula, scalenus cervicis, longissimus capitis, dan ligamentum nuchae. Bagian torak yang meliputi dari deltoid, supraspinatus, subscapularis, coracobrachialis, pectoralis major, teres major, bicep brachii, latissimus dorsi, brachialis, bicep brachii, external intercostalis, serratus anterior, sternum, pectoralis minor, second rib, pectoralis major, serratus anterior,
subclavius, clavicula, dan coracoid process of scapula. Kemudian terdapat juga pada meliputi first thorax vertebra, acromion of scapula, clavicula, spine of scapula, deltoid, scapula, teres major, coracobrachialis, humerus, latissimus dorsi pada bagian perut, long head of triceps brachii, teres major, rhomboid major, teres minor, infraspinatus, humerus pada bagian sini, supraspinatus, spine of scapula, acromion of scapula, rhomboid minor, dan levator scapula. Selanjutnya ada artikulasi persendian. Klasifikasi persendian berdasarkan jumlah gerakan terdiri dari fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint. Fibrous joint, jaringan ikat bergabung dengan tulang ke tulang. Kranium dijahit bersama oleh sebuah lapisan tipis jaringan ikat fibrosa dan tidak dapat digerakkan. Contoh fibrous joint adalah coronal suture, amdorsal suture, squamosal suture, sagittal suture. Pada fibrous joint meliputi coronal suture, outer compact bone, spongy bone, inner compact bone, dan terdapat sutural ligament. Contoh fibrous joint pada kranium meliputi frontal bone, parietal bone, coronal suture, sphenoid bone, squamosal suture, temporal bone, ethmoid bone, lacrimal bone, perpendicular plate of the ethmoid, inferior nasal cone, maxillae, alveolar process, nasal bone, sphenoid bone, zygomatic bone, femur bone, dan mandible atau mandibula. Tubuh vertebra yang berdekatan adalah dipisahkan oleh disc intervertebralis, yaitu meningkatkan fleksibilitas tulang belakang. Synovial joint atau sendi gerak dapat dipindahkan dengan bebas. Rongga tersebut dilapisi oleh membran sinovial yang menghasilkan cairan sinovial pelunas untuk sendi. Tidak adanya jaringan di antara keduanya mengartikulasikan tulang memungkinkan untuk bergerak bebas, tetapi berarti bahwa sendi harus distabilkan dalam beberapa cara. Pada bagian tipe synovial joint, yaitu saddle, yaitu setiap tulang berbentuk pelana dan pas ke dalam wilayah pelengkap yang lain, berbagai gerakan dimungkinkan. Contoh, sendi antara tulang karpal dan tulang metakarpal ibu jari. Yang kedua, bell on socket joint. Kepala berbentuk bola satu tulang cocok dengan soket berbentuk cangkir lainnya. Gerakan di semua bidang serta rotasi bisa jadi. Contohnya sendi bahu dan pinggul. Yang ketiga, gliding joint, yaitu permukaan datar atau agak melengkung tulang mengartikulasikan, menggeser atau memutar dalam berbagai variasi. Contohnya, persendian antar tulang pergelangan tangan dan di antara tulang ankle tersebut. Yang keempat, condyloid joint, yaitu condylus berbentuk oval, tulang cocok dengan elips rongga lain. Gerakan di bidang yang berbeda mungkin, tetapi tidak rotasi. Contohnya, persendian antara metakarpal dan falang. Yang kelima, pivot joint, yaitu proyeksi silinder kecil dari satu tulang berputar di dalam ring berbentuk dari tulang dan irgamen tulang lain. Hanya rotasi memungkinkan. Contohnya, gabungan antara ujung-ujung jari dan ulna, dan sambungan antara atlas dan sumbu. Yang keenam, hinge joint,
yaitu permukaan cembung satu tulang mengartikulasikan dengan cekung. Permukaan yang lain gerakan naik turun dalam satu bidang. Contohnya, siku dan sendi lutut. Bagian cartilaginozoin yang meliputi epiphyseal growth, epiphysis, diaphysis, femur, dan epiphysis pada bagian atas. Ini tipe-tipe synovial joint yang terdiri dari saddle, ball and socket, pivot, hang, gliding, dan condyloid. Pada synovial joint yaitu angular movement dan circular movement dan special movement. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.